Amin. Amin. Haleluya. Silakan itu kembali Bapak Ibu yang diberkati. Shalom Bapak Ibu. Ya, ditampilkan ini gambar tabernakel, kemah suci, ya. Musa membuat kemah suci ini, dia dibawa ke surga, suruh naik. Kamu lihat ini, ya, kamu bikin miniatur surga. Jadi yang saudara lihat ini, yang saudara pegang, semua udah dapat, yang belum angkat tangan diberi. Tolong pelayan Tuhan, ini banyak yang belum dapat, tolong. Saya fotokopi 300 kok, pasti cukup, ya. Tolong yang belum dapat diangkat tangan, tolong pelayan Tuhan, tolong. Ayo, banyak nih yang belum dapat di sini. Ya, ini miniaturnya kerajaan surga. Jadi ini bukan Musa asal membuat, asal dia maunya begini. Arsiteknya ini Tuhan. Musa sebagai pelaksana. Ayo buat. Ya. Setelah lihat di sini dahsyat sekali. Dimulai dari yang namanya pintu gerbang. Ya. Hidup kita dulu di luar tabernakel, di luar Tuhan. Hidup tanpa batas. Hidup semau gue. Saya mau begini, mau apa? Ini hidup saya sendiri. Ini duit-duitku dewek. Mau apa? Tak pakai apa, mau apa? Siapa yang ngurus? Oke. Ya, itu hidup dulu di luar Tuhan. Hidup yang sia-sia. Sekarang kita masuk di dalam Tuhan. Kita semua ada di dalam Yesus. Halo, amin. Masuk tabernakel. Lihat, alat pertama namanya apa? Pintu gerbang. Lihat alat pertama. Pintu gerbang. Pintu gerbang berbicara tentang percaya kepada Yesus. Begitu kita percaya, masuk pintu gerbang. Alat kedua lihat namanya apa? Mesbah. Mesbah korban bakaran. Apa itu? Ini bicara tentang bertobat. Yesus sudah mati, disalib, menjadi korban, bertobat. Lalu maju lagi ada alat namanya apa? Kolam. Lihat di lembaran saudara. Kolam dibaptis. Percaya, bertobat, dibaptis. Cukup? Cukup sampai di situ? Wah, kalau cuma sampai di situ berarti kita hanya ada di pelataran. Dan kitab Wahyu mengatakan, surat Wahyu mengatakan bahwa pelataran itu tidak diukur. Pelataran hanya akan diserahkan kepada antikris. 3,5 tahun, antikris akan menginjak-injak kota-kota suci. Pelataran ini diinjak-injak. Itu saudara, jangan sampai kita cukup sampai dibaptis. Maju lagi. Lihat ada namanya pintu kemah. Bilang apa? Pintu kemah. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Pintu kemah itu Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus. Lihat, maju lagi, lebih sempit. Ruangan suci, sempit. Ingat ya, dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Di dalam dunia, lagu sekolah minggu. Ada 2 jalan, lebar dan sempit. Makin sempit, ya jalannya makin sempit. Sempit tapi indah. Halo, amin? Amin? Jalan sempit. Lihat di kotak yang ruangan suci sempit itu ada 3 alat. Satu namanya apa? Meja roh. Orang yang hidup di dalam firman. Orang itu suka merenungkan firman. Dia suka mendengar firman. Waduh, seperti Daud. Daud pernah berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon ditanam di tepi air. Tidak pernah kering, selalu berbuah. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Dia ada di ruangan suci. Meja roti. Lihat lagi sebelah kirinya, pelita emas dengan 7 cabang. Hidup dalam terang dan kesaksian. Terang. Terangnya harus bersinar, harus bercahaya. Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Ayo jadi terang. Dunia gelap ini. Ya, saya ingin benar-benar anak Tuhan di GSCS Pakuan jadi terang. Jadi pelita di tengah dunia ini. Ya, hidup dalam persekutuan. Ada 7 cabang jadi 1. Persekutuan. Ya, kita perlu berjemaah, perlu bersatu. Doa pribadi penting, tapi doa berjemaah tidak kalah penting. Halo, amin? Banyak orang bilang, saya bisa doa sendiri di rumah kan? Saya bisa kan nonton sendiri,
Di rumah, ya dulu sebelum ada online begini, teman saya bilang, ya saya di rumah lihat TV, nyanyi sendiri, dengar khotbah sendiri, berdoa sendiri, selesai kolekta sendiri, dihitung sendiri, dipakai sendiri. Ya kan? Saya bilang nggak cukup doa sendiri, harus berjemaah. 7 diikat jadi satu pelita, berkelompok. Dan yang terakhir, di atasnya itu ada mesbah dupa. Mungkin nggak jelas, karena mungkin gambarnya itu terlalu kuning, yang aslinya saya tunjukkan. Jadi di copy tadi saya ke Spektrum, sebelahnya Bon Ami, tadi saya lari ke sana. Mestinya saya mau khotbah Simpson hari ini. Tapi Tuhan bilang, Simpson minggu depan. Jadi minggu depan saya akan khotbah Simpson. Kalau Tuhan mengendaki, tokoh yang spektakuler, otot kawat, balung wesi, keringat wedang jahe. Saudara, saya akan tunjukkan Simpson ini dalam hidupnya dia tidak pernah tahu apa tujuan dia hidup. Dia tidak pernah tahu apa tujuan dia hidup. Kalau ku hidup, nyanyi. Ku hidup bagimu, katakan. Hatiku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Simpson tidak pernah tahu tujuan hidupnya. Dia pikir tujuan hidupnya hanya untuk main cewek. Karena dia gagah perkasa, wah dia nyewek terus. Dia berzina terus. Nanti saya akan khotbah kalau Tuhan mengendaki minggu depan. Yang kedua, Simpson tidak pernah tahu. Dia tidak pernah tahu yang pertama tujuan hidupnya. Dia nggak pernah tahu bahwa hidupnya itu sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Loh, kok nggak ada amin? Simpson dalam hidupnya, yang kedua, tidak pernah membuat pengakuan dosa. Simpson dalam hidupnya, nggak pernah ngaku dosa sama Tuhan. Dia nggak pernah bilang, Tuhan saya salah Tuhan, ampuni saya. Simpson ini orang yang nggak pernah ngaku dosa. Saudara, saya ingin kita semua suka mengaku dosa kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Ada satu ayat mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, bisa ditampilkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku segala dosa kita, Tuhan itu setia. Kok diam? Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan itu setia dan dia akan mengampun. Simpson berkali-kali terakhir jatuh di pelukan Delilah, seorang perempuan sundel, saudara-saudaraku, dari lembah Gaza. Saudara-saudara, tapi Simpson gak pernah bertobat dia. Dalam hidupnya Simpson gak pernah bertobat. Saya berdoa, jemaat di tempat ini termasuk saya adalah orang Kristen yang suka bertobat. Bertobat bukan setahun sekali. Bertobat bukan hanya seumur hidup sekali. Jangan berkata saya udah Kristen lama, saya gak perlu bertobat. Yang perlu bertobat itu Kristen-Kristen baru. No. Siapapun kita, termasuk aku pendeta, harus bertobat. Setiap hari. Bilang, bertobat setiap hari. Halo, amin. Oke, itu sebenarnya saya mau khotbah itu, saya udah siapkin. Tapi saya begitu nanti sampai Bulani turun, tahu saya digerakkan. Ya, saya pikir nututi nggak ini ya, ke Spektrum ini. Kalau macet, nututin. Kalau Tuhan yang suruh, pasti nututin. Saya fotokopi tadi ini. Saya ingin sharing sedikit. Mesbah dupa itu hidup dalam doa. Penyembahan. Penyembahan kita naik jadi dupa. Hari ini saudara yang hadir di tempat ini, saudara sudah ada di ruangan suci. Amin. Saudara udah ada di atas, tingkat saudara udah tinggi. Penyembahan. Bukan lagi cuma percaya Yesus, bertobat, dibaptis. Nggak cukup. Udah naik sampai di sini. Dan yang terakhir, ada alat namanya pintu tirai. Pintu apa? Ini bicara tentang perobekan daging. Puasa. Wih, orang puasa udah kelasnya tinggi juga. Di atas ya. Tirai ini robek.
Waktu Yesus disalib, tirai bait suci terbelah. Daging ini perlu dirobek di dalam doa puasa. Dan yang terakhir, paling atas peti perjanjian. Ini adalah kesempurnaan. Ya, di mana kita menjadi mempelainya Tuhan. Saudara, lewat tabernakel saudara simpen, saudara bisa lihat sampai di mana kekristenan kita. Apakah kekristenan kita hanya pelataran? Udah masuk ruangan suci, bahkan kita akan masuk ke ruangan maha suci. Amin. Ku masuk ruang maha kudus. Apa? Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kudus. Ku menyembahmu. Ini katakan sama-sama. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Katakan. Ku sembahmu. Namanya kudus Tuhan. Amin. Saudaraku, beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Nah, saudara, saya ingin sedikit membahas tentang, lihat, di tabernakel ada 3 pintu. Coba lihat, pintu yang pertama, pintu gerbang. Yang kedua, pintu kemah. Yang ketiga, pintu tirai. Saya ingin, sudah bawa pulang ya ini ya. Jangan tinggal di sini, sayang sekali. Saudara bisa lihat, belajar. Nanti nggak ngerti, saudara bisa telepon saya. Tanya Pastor Michael, atau tanya Pastor Michael juga boleh. Kalau nggak boleh tanya nomor HP saya. Saya akan mengajak jemaat di sini, bukan cuma jadi Kristen biasa, tapi jadi Kristen yang sungguh-sungguh masuk di dalam ruangan maha suci. Itu sorga, amin. Ayo saudara, kita belajar. 3 pintu. Kita sebutkan yang pertama, pintu gerbang. 2, pintu kemah. Pintu, siapa pintu ini? Pintu itu Yesus. Yesus pernah berkata, aku adalah pintu. Aku adalah gembala. Dia gembalanya, sekaligus dia pintunya. Ini yang disebut dengan perlindungan ganda. Kok nggak ada amin? Dia gembalanya, menjaga domba-dombanya, menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia juga pintu, mencegah hal-hal yang jahat masuk. Supaya nggak ada kejahatan, pintu dikunci. Pintu mobil, pintu rumah, pintu toko harus dikunci. Supaya nggak ada orang jahat. Yesus gembala, sekaligus dia pintu. Halo, amin? Bilang, dia gembala, sekaligus pintu. Dia memberi perlindungan double. Perlindungan ganda. Jangan takut. Walau 1000 rebah di sisiku. Semuanya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 kananku takkan ku goyah. Sebab Yesus. Kenapa enggak goyah? Karena ada perlindungan double. Seperti kalau mobil, sepeda motor kasih kunci setir di stang. Udah enggak bisa. Enggak bisa, orang nyuri masuk enggak bisa. Perlindungan double. Situ saudara anak Tuhan, kita anak Tuhan enggak usah takut. Kemana kita pergi? Ada perlindungan ganda. Anak-anak kita, cucu-cucu kita dapat perlindungan double. Dia gembala, dia juga pintu. Baca dulu Yohanes pasal 10. Saya mau tunjukkan ayatnya supaya saudara tidak bilang ini omongannya Pak Pendeta. Tapi ini firman. Akulah pintu. Coba ditampilkan Yohanes pasal 10. Akulah gembala yang baik.
ada di ayat 11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lihat ayat 9 di atasnya. Akulah, ayat 9, akulah pintu. Semua bilang yes. Akulah apa? Pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan apa? Selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. 10. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Siapa yang yakin ada kelimpahan dari Tuhan? Beri tepuk tangan buat Allah kita. Gembalanya sekaligus pintunya. Wah, aman. Dulu saya ingat lagu lama. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Halo, amin. Oh, aman dalam lindungan Tuhan. Ini lagu lama ini, sudah pasti banyak yang nggak tahu. Ya, aman dalam lindungan Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar. Pintu yang pertama namanya pintu apa tadi? Gerbang. Ini menunjukkan, lihat pintu gerbang ada berapa tiang? Coba lihat gambarnya. Ada berapa tiang? Yang bunder-bunder itu tiang. Ada berapa tiang? 4. 4 tiang pintu gerbang. Ini menunjukkan 4 sifat dari Yesus. 4 sifat dari siapa? Yesus. Yang digambarkan lewat 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Catat saudara, malam ini agak sedikit pendalaman. Matius menunjukkan sifat Yesus sebagai raja. Bilang Yesus raja. Dengan warna ungu, dengan simbol singa, yang artinya simbol singa. Lihat di Alkitab, ya, kalau sudah baca singa itu, wah, ya, singa itu apa katanya? Raja rimba, singa. Siapa yang berani? Yang menunjukkan tentang kemuliaan. Ya, tiang pertama, Matius, Yesus sebagai raja. Dengan warna ungu, karena zaman dulu orang yang kaya itu berpakaian ungu. Ingat orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu setiap hari berpakaian ungu. Dicatat di Injil Lukas. Ungu itu bajunya orang kaya. Singa artinya kemuliaan. Yang kedua, Markus. Menunjukkan sifat Yesus sebagai hamba. Dengan simbol lembu. Dengan warna biru yang artinya kebangkitan. Catat saudara. Lembu itu harus kerja. Wah, dia membajak, setelah itu dia dimakan dagingnya. Yesus berkata, inilah dagingku, makanlah. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dengan warna biru, zaman dulu maaf, orang penjara itu seragamnya warna biru. Kalau sekarang katanya jas yang paling mahal warnanya oranye. Tahanan KPK, oranye semua. Itu satu jas harganya berapa puluh miliar katanya. Ya kan? Dulu biru, hamba itu budak semua bajunya biru. Lembu itu disembelih, Yesus mati, tapi nggak mati terus. Yesus sudah bangkit. Katakan amin. Kalau Yesus nggak bangkit, kita nggak usah kumpul hari ini. Sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, saya jadi pendeta, rugi. Yesus nggak bangkit. Ngapain? Apa yang saya khotbahkan? Saya tinggalkan semua, maaf tidak sombong, saya punya titel sampai PhD, MBA PhD. Saya tinggalkan. Pastor Michael sarjana kedokteran, Andrew dokter. Ngapain jadi pendeta kalau Yesus mati? Tapi kita yakin, Yesus mati 3 hari, dia bangkit. Dan dia hidup untuk selama-lamanya.
Siapa yang percaya Yesus hidup? Amin. Sebab dia hidup. Katakan, ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti. Sebab Yesus hidup. Yang ketiga, Injil Lukas. Lukas menunjukkan sifat Yesus sebagai manusia. Ya, dengan simbol manusia dengan warna merah yang artinya sengsara. Hidup manusia penuh penderitaan. Hidup manusia banyak menangis, penuh dengan air mata. Sudah lihat bayi dimanapun lahir, pasti apa? Menangis. Tidak pernah bayi lahir keluar langsung guyu cekakaan. Wah, susternya lari, saudara ketakutan. Dunia ini lembah air mata. Ya, Yesus sebagai anak manusia. Sebab itu keringat darah hanya di Injil Lukas. Injil lain tidak ada keringat darah. Hanya Injil Lukas. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai anak Allah. Allah, dia Tuhan. Yaitu Yohanes 1 ayat 1 dimulai. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, Yesus sebagai anak Allah dengan simbol burung Raja Wali dengan warna putih yang artinya kesucian. Tepuk tangan buat Yesus kita. Oh, haleluya. 4 tiang pintu gerbang. 4 sifat Yesus. Lihat, maju, pintu kemah. Sudah lihat pintu kemah ada berapa tiang? Halo, lihat pintu kemah di gambar ada berapa tiang? 5. 5 tiang pintu kemah menunjukkan 5 nama Yesus. Yesus punya nama. Namanya Yesus. Katakan. Namanya Yesus. Yes. Nama Yesus yang melibur hatiku. Ho ho ho. Namanya Yesus. Pam pam pam. Namanya Yesus. Katakan. Nama Yesus yang 5 nama Yesus dalam kitab Nabi Yesaya. Udah kita peringati Natal. Namanya disebut penasehat. 1, the counselor. 2, ajaib. The wonderful. Kok gak ada amin? 3, Allah yang perkasa. The mighty God. Bapa yang kekal. Raja. Wow, 5 tiang pintu kemah. Catat saudara. Nanti di rumah direnungkan. Tadi kok Pak Pendeta ngomong itu ya? Kok bisa ya? Saudara renungkan. Gak ngerti nanti boleh tanya. Dan yang terakhir pintu tirai. Lihat pintu tirai ada berapa tiangnya? Pintu tirai ada berapa? 4. 4 tiang pintu tirai. Menggambarkan 4 karya Yesus di atas kayu salib. Tirai terbelah waktu Yesus disalib. 4 karya Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, ini bukan dicocok-cocokkan ya. Ini memang firman yang disingkapkan. Dulu pertama oleh pendeta almarhum Van Gessel dari negeri Belanda. Yang membawa pengajaran ini. Ya, diteruskan kepada murid-muridnya. Om Gersom Sutopo, GBT. Ya, Om Injuwono, Pantekosta Tabernakel. Siapa hamba-hamba Tuhan yang top-top, yang sudah senior-senior banyak yang almarhum. Ya, ini penyingkapan. Ini bukan sesuatu yang, waduh kok pengajaran opo ini aneh-aneh. Duh, ini bukan aneh-aneh. Ini kalau saudara ngerti, ini pengajaran firman yang luar biasa. Ini rahasia Tuhan. 4 karya Yesus. Waktu Yesus disalib, yang pertama dia menjadi hikmat. 2, dia membenarkan. 3, dia menguduskan. 4, dia menebus. Sayang orang Kristen taunya cuma nebus. Padahal ada 3 yang lain. Sebutkan. 1, menjadi hikmat. 2, membenarkan. 3,
Orang Kristen, sorry ya, taunya Yesus mati apa? Nebus kita, itu tok. Pada ada 3 yang lain. Dia jadi hikmat untuk membebaskan hidup kita dari kepungan setan. Dengan hikmatnya, dia membebaskan kota kecil dari kepungan raja yang menyerang dia, yaitu setan. Saudaraku, ayo saya ingin malam ini saudara mantap dengan Yesus. Jangan ragu-ragu. Saudara punya Yesus sebagai pintu. Bila kau yang membuka pintu. Nyanyi. Tak ada satupun. Katakan. Dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Merendah. Saudara yakin? Gak ada yang bisa menghina saudara. Karena saudara punya Yesus. Haleluya, amin. Gak ada yang bisa merendahkanku. Coba nyanyi, dinaikkan kau. Naikkan, yuk. Bila kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Yes. Bila kau yang mengangkat. Tuhan mau mengangkat saudara. Katakan yes. Tiada yang dapat merendahkanku. Merendah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia pintu. Yakin Tuhan pintu? Amin. Tidak ada pintu tertutup. Tahun ini pintu-pintu dibuka Tuhan. Pintu berkat, pintu mujizat, pintu kesembuhan. Amin. Tidak ada pintu yang tertutup buat kita. Yakin itu? Amin. Nah, saya ingin tergerak membahas tentang mujizat 5 roti 2 ikan. Saudara masih ingat Yesus melakukan pelipat gandaan roti. Ya, ada 2 kali Yesus melipat gandakan roti. Yang pertama, 5 roti, berapa ikan? 2 ikan. Yang makan berapa? 5.000, sisanya 12 bakul. Ternyata bukan hanya ini. Ada mujizat roti yang kedua. Yaitu rotinya 7. Berapa rotinya? 7. Ikannya beberapa, tidak disebut jumlahnya. Yang makan 4.000. Yang makan berapa? 4.000. Sisanya 7 bakul. Banyak orang Kristen nggak tahu yang ini. Taunya 5 roti. 5 roti dan 2 ikan. Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keragu. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Gak masuk akal. 5 roti 2 ikan. Dia makan 5.000. Mana mungkin. Kasihkan Pak Tanto 1 orang aja habis sama Pak Tanto. Ya kan? Pak Tanto bosnya herder Indonesia. Gede dukur 5 dimplok langsung Pak Tanto. Ya kan? Sorry ya Pak Tanto ya. Tapi ini yang makan gojing. 5.000. Sisanya berapa? 12. Yang kedua. Ingat-ingat. Rotinya berapa? 7. Ikannya beberapa. Yang makan berapa? Lebih kecil. Tadi 5.000, 4.000. Sisanya 7 bakul. Apa ini Pak? Ini apa? Saya mau tunjukkan. Mujizat pertama. 5 roti 2 ikan. Itu dialami oleh gereja mula-mula. Waktu Roh Kudus turun di atas loteng Yerusalem. Gereja hujan awal. Gereja mula-mula mengalami mujizat. Tuhan melawat lewat 12 bakul. 12 rasul. Ada 12 rasul. Dipakai Tuhan luar biasa. Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, Filipus, Bartolomeus, Tadius, ya. Sampai yang terakhir 12 murid siapa? Yudas Iskariot. Tapi dia akhirnya menjual Yesus. Saya harap hamba-hamba Tuhan harus hafal 12 murid Yesus ya. Luar kepala, harus hafal. Sebutkan 12 murid Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus. Terus harus hafal.
Itu saya pernah punya teman, waktu ditanya dia pendeta mau lulus, sebutkan 12 murid Yesus. Dia kaget, dia panik, dia sebut Januari, Februari, Maret, April, Mei. Lulu. Ikilah 12 bulan. Bukan 12 murid Yesus. Mujizat kedua. Mujizat untuk gereja akhir zaman. Saudara dan saya, gereja hujan akhir. Kok nggak ada amin? Tuhan melawat 7 bakul. Lewat 7 roh Allah. 7 roh Allah. Ingat di Wahyu ada 7 roh Allah. Roh Allah yang pertama untuk jemaat Efesus, untuk jemaat Smyrna, jemaat Laodikia, jemaat Pergamus, jemaat Philadelphia. 7 roh Allah. Kalau tadi 12 rasul. Sekarang yang melawat, Tuhan lawat kita. Tidak pakai rasul lagi. Roh Kudus yang turun. Kok diam? Amin. Hebat mana Roh Kudus sama rasul? Loh, hebat mana Roh Kudus sama rasul? Oh, ya beda. Rasul manusia. Rasul bisa salah. Rasul bisa keliru. Kalau Roh Kudus, dahsyat, luar biasa. Saya akan tutup. Apa sih yang membuat Tuhan tergerak? Hatinya tergerak. Melihat banyak orang lapar. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin yang sakit, ya. Mungkin ada yang susah. Mungkin Pak, saya nggak punya duit Pak. Kontrak rumah hampir habis. Pak, saya diancam, saya dapat masalah. Hari ini Tuhan akan tergerak melihat saudara. Hati Tuhan tergerak. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Tadi saya nggak janjian sama yang pemimpin pujian. Ya, dikatakan kalau hatinya Tuhan tergerak, belas kasih Tuhan tergerak. Malam ini mujizat akan terjadi. Apa yang membuat Tuhan tergerak? Tuhan nggak sembarang tergerak. Ya, tapi kadang-kadang ada orang yang tergerak. Saya kemarin makan di rumah makan Bu Indra ya. Mertua saya kan buka di barat, Simpang Darmo Permai Selatan, juga buka di timur. Saya lagi ke timurnya kemarin. Tahu-tahu saya ketemu satu om. Ya, saya sapa, Pak, oh puji Tuhan. Oh Pak Samuel, iya. Saya juga makan di situ. Tahu-tahu dia minta amplop sama kasirnya Bu Indra. Ya, lalu dia ngasih duit. Dia datang ke saya, Pak ini berkat. Waduh jangan. Saya nggak mau. Saya tergerak. Wah, saya bilang Tuhan sering-sering bikin orang tergerak. Ya kan? Saya tergerak. Om ini punya pabrik emas. Jalan Tidar. Dulu sering kalau saya masih ke Singapura. Lihat Bulani anak-anak di Singapura. Kalau di pesawat istrinya om ini. Ya. Kalau lihat saya itu pasti lari dia. Boksu. Ada berkat Boksu. Jangan Bu. Aduh Boksu terima aja. Tadi Tuhan ngomong sama saya. Boksu itu kasih ono duit. Ya, saya bilang Tuhan terima kasih. Sering-sering Tuhan ngomong seperti itu. Ya kan? Enggak, ini cuma bergurau. Saudaraku, kalau Tuhan tergerak hari ini, saudara tidak akan pulang dengan tangan kosong. Amin. Ayo saya ajak saudara buka sebagai penutup. Markus 8 ayat 2 dan 3. Setelah itu kita akhiri. Markus pasal 8 ayat 2 dan 3. Siapa yang sakit, yang punya masalah, coba hari ini saudara lihat bagaimana hati Tuhan tergerak. Mau bikin hati Tuhan tergerak? Mau buat hati Tuhan tergerak? Oh dahsyat. Markus 8 ayat 2 sampai 3. 2, 3. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Oh, hatinya tergerak. Saya ingat ada satu ibu di sini, waktu saya khotbah gereja Wijaya Kusuma membangun, dia telepon saya besoknya. Pak, saya tergerak. Oh iya, Bu, nggak usah Bu, jangan. Saya ikut di Pak Michael. Oh iya, Ibu kasihkan Pak Michael aja persembahannya. Oh jangan, Pak Michael sudah saya beri. Kata. Oh iya, PM sudah saya beri. Saya tergerak untuk ya Wijaya Kusuma. Aduh, terima kasih Bu, terima kasih. Oh, kalau hatinya tergerak, dahsyat luar biasa. Katakan yes.
Sekarang hatinya yang tergerak bukan hatinya manusia. Hatinya siapa? Tuhan. Ayo baca. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Semua baca. Sudah 3 hari. Semua baca. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Sampai di sini. Lihat apa yang diperhatikan Tuhan. Sudah berapa hari? Sekali lagi. Sudah berapa hari? Ternyata, catat ya. 3 hari bicara tentang waktu. Waktu kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Sudah 3 hari Tuhan sampai ngitung. Telung dino. Apa? Koinya kalau 3 hari apa? Santien. Ya. 3 days. 3 hari. Ya. Mereka nih udah datang ke sini. Sudah 3 hari. Lihat ya. Saya mau nyampaikan satu hal kepada saudara. Jangan kita membuang waktu kita dengan sia-sia. Ingat pergunakan waktu. Semua bilang, pergunakan waktu. Ingat, waktu kita diperhitungkan oleh Tuhan. Telung dino dihitung ambil Tuhan. Jangan buang waktu. Seringkali kita membuang waktu hidup ini dengan sia-sia. Anak-anak muda, sorry ya. Lihat, kalau malam, sorry nih karena nih di online saya nggak boleh ngomong. Ya, kemarin saya khotbah di satu tempat nggak ada online, saya berani ngomong. Ditutup itu. Gara-gara keliru ngomong, nyebut nama dari ya agama seberang. Juga sebenarnya Kristen Katolik bisa tersinggung dengan itu. Tapi Kristen Katolik nggak bikin marah kan? Nggak marah. Yang satu, wah, geger ini. Anak-anak muda kalau malam nongkrong di situ, buang waktu, minum-minum sampai mabuk-mabuk. Hai anak-anak muda, pergunakanlah waktu. Ingat ya. Ajar kami Tuhan. Apa katanya? Menghitung hari. Ayo nyanyi. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ayo hitung waktu. Ayo gunakan waktu. Saya bersyukur hari ini saudara mau datang doa malam. Saudara menggunakan waktu saudara untuk Tuhan. Dan ini dicatat. Halo, amin. Orang yang di rumah nonton sinetron, jalan-jalan, shopping. Saudara datang, nyembah Tuhan. Waktu yang saudara berikan diperhitungkan oleh Tuhan. Katakan yes. Terus, apa lagi? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Tunjukkan Markus 8 ayat 2. Sudah berapa hari? 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Ternyata yang kedua, ekonomi kita juga diperhatikan oleh Tuhan. Ekonomi kita, makanan itu ekonomi. Sandang pangan. Sandang pangan saudara hari ini diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan takut. Ada ayat mengatakan jangan khawatir. Apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Ojo khawatir ta. Ya, lapo khawatir. Tuhan memperhatikan ekonomi saudara. Tepuk tangan buat Allah kita, amin. Tuhan perhatikan. Tuhan bukan hanya tahu isi hati kita. Tuhan juga tahu isi dompet kita. Ada yang hari ini dompetnya kosong? Ada yang hari ini dompetnya tebel tapi isinya KTP sama kartu namanya orang-orang. Plus tagihan-tagihan saudara. Hari ini yakinlah Tuhan akan mengisi dompet saudara. Dengan berkat yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga. Coba lihat Markus 8 tadi ayat 3. Kita baca ya. Di yang sudah 3 hari mereka ikut aku. Dan mereka tidak punya makanan. Ekonomi kita diperhatikan Tuhan.
Ayat 3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, semua baca, mereka akan rebah di jalan. Kalau disuruh pulang dengan perut kosong, pasti di jalannya apa? Jatuh mereka. Mereka pasti udah gak tahan. Mereka pasti udah gak kuat. Hari ini saya mau beritahu, ternyata daya tahan kita juga diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan perhatikan daya tahan kita. Udah gak kuat, pasti mereka geblak. Pasti mereka gelundung. Pasti mereka itu jelungup, rebah. Tuhan bilang, beri makan. Ternyata daya tahan kita Tuhan perhitungkan. Jadi ada ayat mengatakan, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi apa? Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan. Katakan yes. Saya yakin kita masing-masing punya daya tahan sendiri. Ya, nggak mungkin Tuhan mungkin cobai saudara dengan pencobaannya Ayub. Wow, nanti dicobai dengan cobaan Ayub, iso edan nih. Ya, 10 anak mati langsung, bisa? Semoga nggak terjadi dalam nama Yesus. Bayangkan Ayub lihat 10 peti mati di rumahnya. Isinya mayat anak-anaknya semua. Gak gendeng untung nih. Kalau kita mungkin udah gak kuat. Semoga dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan tahu. Wahyu pasal 3 kepada jemaat Philadelphia. Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu. Daya tahan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, pemain musik saja. Bisa naik ke atas pemain musik. Coba lihat Markus pasal 8 ayat 3. Oh Tuhan baik saudara. Yang pertama, waktu kita diperhatikan. Telung dino. 3 hari. Tuhan itu ngitung waktu kita. Kok gak ada amin? Tuhan ngitung ekonomi kita. Mereka gak punya makanan. Duit saudara diperhitungkan Tuhan hari ini. Ya. Yang ketiga, kalau mereka dibiarkan pulang dalam keadaan lapar, mereka akan jatuh semua. Geblak semua di jalan. Tuhan ukur kekuatan kita. Dia tidak akan biarkan pencobaan melebihi kekuatan. Jadi yang bilang, oh, Tuhan saya gak kuat, Tuhan tahu kekuatan kita. Katakan yes. Halo amin. Dan yang terakhir, lihat Markus 8 ayat 3. Semua baca sama-sama. Ya. 2, 3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar. Mereka akan apa? Rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Waduh omai. Jauh dari tempatnya. Mereka datang ke sini. Ternyata jarak kita dari rumah ke gereja itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Halo amin. Diukur. Ya. Waduh iki ana sing teko luar kota kalau minggu datang ke Pakuan Mall GSJS. Dari luar kota. Pak aku toko Pandaan. Dulu ada dari Lumajang. Pak Halek datang ke Grand City. Ya, cari saya. Pak saya ini dari Lumajang. Oh, weh Pak Halek. Saya pun orang Lumajang. Loh, Pak Samuel Lumajang. Oh weh, Lumajang mana? Luma-luma di Ranjang. Ketawa dia. Lumajangnya luma-luma di. Pak Samuel lagi suka guyon. Aku seneng ngurok khotbahne. Oh terima kasih Pak Halek. Aku ini ya diterno sopir datang sini kebaktian di Grand City aku pulang. Dia pernah datang ke saya. Ini sewa gedung berapa? 1 hari. Ya kurang lebih 3-40. Sebentar saya nyuruh istri saya buka cek. Istrinya telepon. Mah datang sini buka cek. Ya. Untuk Pak Sam. Loh saya bilang jangan. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Saya digerakkan Tuhan. Dari jauh datang Tuhan perhitungkan. Sebab itu pesan saya terakhir. Jangan takut berkorban untuk Tuhan. Jangan takut capek untuk Tuhan. Aduh kesel aku.
semua diperhitungkan. Yakin itu? Waktu saudara hari ini, pengorbanan saudara apapun untuk pekerjaan Tuhan. Saudara memberi untuk orang tua saudara, memberi untuk orang miskin, untuk janda, yatim piatu. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan, Tuhan baik. Ayo kita nyanyikan pujian itu ya. Pop Singer boleh membantu kita nyanyikan satu pujian. Tuhan itu baik, saudara. Ya. Kita mau nyanyi satu pujian. Saya rindu nyanyi itu ya. Ku bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Percaya Tuhan baik? Tutup mata saudara. Apapun yang saudara hadapi hari ini. Ya. Tuhan baik. Tuhan baik. Semua bilang Tuhan Engkau baik. Tepuk tangan bilang Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Engkau baik.